Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, anggota Komisi 1 DPR RI, pejabat Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono dan juga para gubernur yang hadir serta para bupati dan wali kota. Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu, Ketua Umum PWI Pusat yang sekaligus penanggung jawab HPN 2024, Bapak Heru. Selamat datang di acara peringatan Hari Pers Nasional 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa pers Indonesia memiliki sejarah panjang sejak masa perjuangan hingga kini. Pers merupakan pilar. Untuk itu, kita bersama-sama hadir di sini dalam rangka memperingati acara puncak Hari Pers Nasional yang peringatannya diadakan di Batavia oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
pendidikan, dan pesona kota metropolitan. Diangkat dari berbagai macam lagu Betawi yang memiliki seni, tradisi di dalamnya dengan musik gamelan kromo Indonesia, sekaligus penanggung jawab Hari Pers Nasional tahun 2024, Bapak Henry Cilaban. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Joko Widodo yang telah ke-9 kali hadir di Hari Pers Nasional. Walaupun ada yang online, jika COVID undang 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo hadir di PWI Pusat untuk menyampaikan visi misi di hadapan APM. Jadi terima kasih Pak. Harus saya sebetulnya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, yang setelah ditelepon oleh Presiden langsung setuju untuk membiayai kegiatan uji kompetensi wartawan secara gratis di 30 cabang provinsi termasuk cabang khusus Solo. Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Bapak Nadiem Makarim yang bertempatkan diri hadir di pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia di Bandung, dan kepada Menteri Kominfo Bapak Budiari yang hadir juga di kantor Indonesia 2 kali Pak, yaitu pertama meresmikan Satgas Anti Hoax PWI dan kemarin ulang tahun PWI pada tanggal 9 Februari. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi yang secara spontan bersedia menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional dan membiayai kegiatan-kegiatan ini meskipun belum ada proposalnya. Saya nggak tahu nanti Bapak mempertanggungjawabkannya bagaimana, tapi kami terima kasih karena ini memang sesuatu yang langka juga. Kemudian Bapak Panglima TNI, Bapak Jenderal Agus Subianto, Bapak Kapolri, Bapak-bapak para pejabat, ada juga Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Pahala Marsudi dan Bapak Wakil Menteri Kominfo Bapak Reza Patria yang juga banyak membantu kami dalam acara Gubernur Sulawesi Utara yang pada tahun ini menerima Penamas sebagai bentuk terima kasih BWI karena beliau sudah membantu pengembangan BWI di daerah Sulawesi Utara pada khususnya. Kemudian juga Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sahbir yang bakal menjadi tuan rumah Borwanas pada bulan Agustus mendatang, dan juga salah seorang penerima Penamas, pejabat Gubernur Jawa Barat Bapak Wei Mahmudin yang hadir menyemangati peserta SDI di Bandung menjadi menjadi bukti bahwa dalam kondisi seperti apapun teman-teman dari Aceh sampai Papua hadir Pak Presiden yang menghormati. Kemudian terima kasih juga para duta besar negara sahabat, khususnya ini duta besar Malaysia yang mengawal belasan wartawan yang datang meliput pemilu kemarin. Mereka hujan-hujanan datang kemari, dan ini juga sebagai balasan karena bulan Mei mendatang kami akan diundang ke Sarawak peringatan Hari Wartawan Nasional, ya, sebagai sama dengan Hari Pers Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, tema Hari Pers Nasional tahun ini adalah pers mengawal transisi kepemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa. Tema ini kami pilih karena sesuai dengan hajatan besar yang sedang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu pemilihan umum yang sudah dilangsungkan dengan baik pada tanggal 14 Februari yang lalu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena pemilu secara relatif berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tentu dengan kondisi geografis dan kerumitan pemilihan umum ada tantangan-tantangannya.
Mari kita menunggu dengan sabar pengumuman resmi dari KPU pada bulan Maret nanti, meskipun media massa sudah menyampaikan hasil quick count. Ya, sabar-sabarlah perayaannya. Begitu ya Bapak Presiden. Dan nilai pembangunan untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa kita, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sesuai dengan tema yang dipilih untuk APL ini, Bank Indonesia bertugas untuk mengawal transisi, dan transisi haruslah berjalan dengan baik dan mulus agar pembangunan dapat berjalan terus tanpa jeda. Bapak Ibu sekalian, wartawan Indonesia, kami semua patut berbangga hati karena telah mengawal mulai dari proses pencalonan, proses diterbitkannya DCT, kemudian pencalonan calon-calon presiden maupun legislatif, proses kampanye sampai dengan penghitungan yang saat ini kita jalani. Fungsi informasi, edukasi, kontrol telah dilakukan dengan baik, meskipun tentu ada plus minus di sana sini. Misalnya saja ada rasa, kita melihat ada rasa keberpihakan, partisanship dan sebagainya. Tetapi secara umum apa yang disajikan dalam karya jurnalistik oleh Pers Indonesia masih sesuai dengan standar dalam koridor kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk masyarakat pers yang telah ikut mensukseskan media. Kehidupan pers sendiri saat ini boleh dikatakan belum berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena masih ada keprihatinan dari sisi ekonomi, pendapatan berkurang, dari sisi kesejahteraan wartawan juga belum bangkit dari keterpurukan. Kemudian yang tentu saja ini berpengaruh tentu pada produk karya jurnalistik. Padahal kita sudah tahu dari survei dan riset bahwa kedudukan media massa semakin tersisihkan oleh produk informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi, yang tidak diedit, dan yang paling fatal lagi adalah tidak ada kode etiknya. Apakah kita akan membiarkan opini publik di Indonesia disetir oleh informasi media sosial? Tentu tidak. Untuk itu kita tentu harus bekerja keras. Saya sendiri berpendapat, ini pendapat pribadi, bahwa negara harus ikut campur, cawe-cawe untuk meningkatkan kompetensi SDM pers. Mengapa? Karena disebutkan dalam pilar keempat, pilar pertama, kedua, ketiga, SDM-nya selalu disiapkan dan dibiayai oleh negara. Ada APBN-nya. Sementara pers yang membentuk opini publik, yang membentuk persepsi publik, membiayai pelatihan dengan dirinya sendiri. Kalau kita merujuk pada undang-undang pers, maka semua harus dari organisasi pers, organisasi perusahaan pers, dan hibah. Padahal organisasi pers dan perusahaan pers saat ini ngos-ngosan. Untuk hidup aja susah, apalagi menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk itu saya berharap bahwa sudah ada gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN. Atas dukungan dari Kementerian BUMN, Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan 10 uji kompetensi mulai dari Aceh, Papua dan Papua Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Kami berharap sisanya, ini Pak Menteri BUMN mestinya mendengar ini, 28 provinsi lagi dan Solo, cabang khusus Solo, dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya karena memang ini ada biaya sendiri, karena anggaran di Kementerian Dikbudristek itu belum bisa dicairkan. Mudah-mudahan lebih baik. Yang belum terlaksana, Bapak Presiden, sebagaimana kami laporkan ke audiensi adalah upaya pembangunan Geraha Pers Pancasila di Yogyakarta. Kami berharap pemerintah pusat membantu kami, karena ketika kami berkonsultasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, anggarannya tidak ada. Untuk mindahin kantornya kami lagi kerepotan ini, minta tolonglah Bapak Presiden yang akan menugaskan Menteri PUPR untuk membangunnya. Mudah-mudahan terlaksana. Tamu undangan adalah warga negara Indonesia.
Baru yang kedua dia mengatakan bahwa saya berprofesi sebagai wartawan, sehingga apapun karya jurnalistiknya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk NKRI yang lebih baik. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak sudah meminta sejak HPN di Banjarmasin mengenai public right. Tadi saya bertanya di sini, Pak, sudah ditandatangan Pak? Sudah, alhamdulillah. Jadi mari kita beri aplaus dulu, meskipun ini baru bocoran. Ya. Public right yang dikonsep dan dikerjakan, dibahas, didiskusikan selama 3 tahun, akhirnya keluar juga. Kita bangga, meskipun tentu saja pemerintah ingin agar Perpres ini nanti bisa membantu daya hidup dari pers Indonesia, sekaligus membuat mitigasi, membuat pers Indonesia dapat kembali eksis sebagai pilar demokrasi yang keempat. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang undangan yang terhormat. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan dapat terlaksana. Dirgahayu pers Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Ketua RI Indonesia, termasuk merespon dinamika pemberitaan kepemiluan berangsur-angsur membaik. Terlihat dari hasil survei indeks kemerdekaan pers selama 4 tahun berturut-turut, hasilnya memposisikan pers Indonesia dalam kategori cukup bebas. Meskipun secara perolehan skor mengalami penurunan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun 2022. Terkait pemberitaan kepemiluan, ada 7 laporan yang 5 diantaranya sudah dapat diselesaikan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, ada pekerjaan penting bagi perkembangan pers saat ini, bahkan ini akan menjadi PR di tahun-tahun mendatang. Yang pertama adalah dari sisi kualitas. Pers dituntut harus mampu menjawab kebutuhan publik akan pentingnya informasi yang akurat, inspiratif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan aduan produk pers sebesar 30% selama 5 tahun terakhir dapat dimaknai adanya ketidakpuasan publik pada karya jurnalisme, sekaligus mencerminkan kesadaran dan kepedulian publik terhadap pers. Laporan Reuters tahun 2023 juga menyebutkan adanya penurunan kepercayaan kepada pers secara global. Hanya 40% responden yang menjawab bahwa mereka percaya penuh pada pers. Hal ini sama juga yang dirasakan oleh wartawan sendiri, yang tercermin dari survei yang dilakukan oleh Citizen kepada jurnalis dunia pada tahun 2022, bahwa wartawan sangat kesulitan menjaga kredibilitasnya sebagai sumber berita terpercaya atau melawan tuduhan berita palsu. Situasi ini tentu menantang pers untuk hadir sebagai penjernih informasi. Kedua, tantangan yang juga sangat besar adalah turbulensi disebabkan karena disrupsi kehadiran artificial intelligence yang menuntut wartawan dan perusahaan media untuk meningkatkan profesionalismenya. Pada tahun 2023, setidaknya ada lebih dari 800 orang pekerja pers yang terkena layoff atau pemutusan hubungan kerja, dan bisa lebih jika dihitung dengan perusahaan lokal media. Padahal pada saat yang bersamaan, media dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur agar mampu menerapkan artificial intelligence yang memastikan prinsip etika jurnalistik, perlindungan privasi,
hak intelektual, dan mentaati hukum perlindungan data. Belum lagi berkualitas. Oleh karena itu patut disyukuri sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah merespon dengan akan mengesahkan Perpres Tapis Serai. Sekali lagi terima kasih Bapak, mudah-mudahan ini bagian dari rasa keadilan bagi kawan-kawan jurnalis. Meskipun Undang-Undang Pers memberikan payung hukum perlindungan alat kerja dan serangan siber, bahkan temuan AJI dan PR 2 Media tahun 2022 menyentuh 22,6%. Belum lagi ada catatan atas hubungan kerja di dalam lingkungan perusahaan pers yang masih diskriminatif, membuat wartawan kehilangan idealisme. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian yang kami hormati, momentum kali ini juga didedikasikan agar kita semua mengingat peristiwa tahun 1998, agar upaya menutup kebebasan berpendapat tidak lagi terjadi. Kriminalisasi wartawan dengan menggunakan Undang-Undang ITE atau KUHP yang menunggu waktu 2 tahun lagi diberlakukan agar bisa dimitigasi dan tidak berulang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dewan Pers bersama dengan konstituen, diantaranya membangun kesepahaman bersama antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Kapolri, bahwa karya jurnalisme bukan objek pemidanaan. Tentu kesepahaman ini perlu ditingkatkan melalui penyediaan dasar hukum yang lebih kuat dan memiliki daya ikat bagi aparatur penegak hukum dan pers dalam menyikapi pelaporan untuk menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi, tumbuh dan bekerja secara independen tanpa ancaman kekerasan dan kriminalisasi agar negara Indonesia demokrasi dapat terus terwujud. Terima kasih. Saya ingin menutup kali ini Bapak Presiden dengan pantun, karena di Medan yang lalu saya tidak bisa berpantun. Kain batik, kain temen, selendang sutra saling menari. Peran media harus selalu independen sebagai bentuk cinta insan pers pada negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama penandatanganan nota kesepahaman dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat. Untuk itu kami mengundang untuk naik ke atas panggung PT Astra International Tbk, Bapak Rizal Yaliansyah selaku Chief of Corporate Affairs. Arta Graha Peduli, Bapak Eka Hartanto, Ketua Umum Arta Graha Peduli. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPI, Bapak Edi Partono selaku Ketua Umum. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Perhumas, Boy Lana Subroto, Ketua Umum. Dan kami juga mengundang Bapak Henry Jababu selaku Ketua Umum PWI Pusat untuk naik ke atas panggung dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman. Baik, kita akan hitung bersama-sama untuk memulai penandatanganan nota kesepahaman. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya kepada keempat lembaga yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Selanjutnya juga kami berikan kesempatan untuk melakukan sesi foto bersama. Wartawan sejak 1990. Luna Agusti, pengurus SMSI yang menjadi wartawan sejak 1990. Sri Mulyani menjadi wartawan sejak 1979 di Suara Merdeka. Norma Caniago menjadi wartawan sejak 1962, pendiri Siwo PWI Jaya tahun 1966. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya penghargaan Pena Emas kepada Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dodo Kambe. Kami mohon kepada penanggung jawab HPN 2024 sekaligus Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Henry C. Bangun untuk ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan Pena Emas.
Baik, berikutnya adalah penghargaan medali emas kemerdekaan pers Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi yang diwakilkan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Pahala Mansuri. Selanjutnya, mohon berkenan yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan ke atas panggung untuk berfoto bersama para penerima penghargaan. Kami akan hitung mundur pelaksanaan sesi foto bersama ini. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi saya akan mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami mohon Presiden Republik Indonesia untuk tetap berada di tempat untuk selanjutnya berkenan memberikan sambutan. Dilanjutkan dengan pemukulan rebana hadroh sebagai tanda peringatan Hari Pers Nasional 2024. Dan bagi para penerima penghargaan, sekali lagi kami mohon untuk bisa kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPR RI serta para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Yang saya hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar negara-negara sahabat, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PBI Pusat Bapak Henry J. Bangun beserta seluruh jajaran pengurus seluruh blok. Sebelum lupa, yang pertama saya ingin menjawab keluhan Pak Hendri tadi mengenai gedung pers Pancasila yang ada di Kota Yogyakarta. Paling lambat minggu depan sudah dicek di lapangan, Pak. Semuanya akan dibangun oleh Kementerian PU. Saya belum tahu habisnya berapa, tapi sudah saya sanggupi dan segera akan dibangun. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2024, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Saya juga berterima kasih kepada pers yang turut mengawal pemilihan umum 2024 yang baru saja kita jalani. Saya juga sering dikritik tajam. Ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh, disampul media, disampul majalah, di media sosial. Ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Tapi jujur saya ada yang komplain, Mbak, ambil saya kan Mbak, wajahnya Mbak jadi gambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Bapak Ibu insan pers sekalian, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang dihadapi oleh insan pers di era digital, oleh
Karena itu pers terus berupaya oleh sebab itu pemerintah terus berupaya untuk mendukung ekosistem pers yang adaptif dengan tetap menghormati kebebasan pers. Seperti yang sudah saya sampaikan pada peringatan Hari Pers Nasional tahun lalu, jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional menjadi perhatian penting pemerintah dan ini yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights. Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat, dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu. Dan sebelum menandatangani, saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak bulat-bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital. Platform digital besar juga beda aspirasi, dan kita harus timbang-timbang terus implikasinya. Dan setelah mulai ada titik kesepahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya ingatkan tentang semangat awal dari Perpres ini. Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia. Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional. Kita ingin kerjasama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital. Kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerjasama perusahaan pers dan platform digital. Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa publisher rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers. Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. Kemudian perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpres ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini. Baik itu pada respon dari platform digital dan respon dari masyarakat pengguna layanan. Terhadap perusahaan pers yang saya tahu sedang menghadapi masa-masa sulit di era platform digital ini, pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah akan terus mencari solusi dan juga kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers di dalam negeri. Saya juga meminta Menkominfo agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini. Dan kepada rekan-rekan kreator konten yang kabarnya khawatir terhadap Perpres ini, saya sampaikan bahwa Perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten. Silakan dilanjutkan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silakan lanjut terus. Memang tidak ada masalah. Bapak Ibu insan pers yang saya banggakan, terakhir saya ingin menitip dua pesan. Pertama, pers harus tetap menjadi salah satu pilar menjaga demokrasi. Pers harus menjadi rumah bersama untuk menjadikan informasi. Beritakanlah fakta-fakta apa adanya, tapi bukan
mengada-ada, bukan asumsi, bukan seolah-olah ada. Yang kedua, saya sangat berharap perusahaan pers dapat memikirkan langkah konkret dan strategis, terus melakukan inovasi agar adaptif dalam merespon perubahan zaman, mampu berdiri tegak secara mandiri di tengah gempuran persaingan global. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon berkenan mendampingi pemukulan hadroh untuk naik ke atas panggung Ketua MPR RI. Ya, kita akan memulai pemukulan hadroh ini sesuai hitungan mundur saya akan memulai 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024.
suka mengkritik dan tidak berkompromi dengan hal-hal yang yang bukan demokrasi. Itu aja. Semoga sukses. Data terkini, jaya.